Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 38. Ekspresi minta maaf terpancar di wajah Jiang Feng saat ia berkata, "Kawan lama, ini salahku. Aku melibatkanmu. Jika keadaan memburuk, aku akan menebalkan wajah tuaku ini untuk menemuinya secara pribadi, memohon padanya dengan segala daya upaya untuk memenuhi permintaannya, apapun yang diinginkannya." Yang Xianyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya. "Lebih baik kita pikirkan dan bicarakan ini nanti saja." Wajah Jiang Feng tiba-tiba berubah saat dia berkata cepat. Li Hongji memberitahuku sebelumnya bahwa Tang Xiu akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dalam beberapa minggu. Setelah itu, dia akan datang ke rumah sakit medis Tiongkok Star City dan memberikan layanan medis setelah selesai. Bagaimana kalau membawa istrimu ke sana? Kita juga bisa bertanya hari apa dia akan datang ke rumah sakit dan memberikan layanan medis, jadi kita bisa langsung mendaftarkan istrimu untuk diperiksa olehnya. Bagaimana menurutmu? Mata Yang Xianyu berbinar dan langsung mengangguk berulang kali. Ide bagus. Jika dia bisa menyembuhkan istriku, aku akan menyiapkan hadiah mewah untuknya. Setelah mengantar 20 orang dari sekolah bela diri kebangkitan naga, Tang Xiu dan Kang Xia kemudian menaiki bus menuju kota gerbang selatan, karena mereka perlu bergegas dan beristirahat. Duduk bersama di kursi baris terakhir, Tang Xiu bisa mencium aroma manis samar dari tubuh Kang Xia. Bibirnya melengkung saat senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara kepadanya. "Ya, pertunjukan malam ini cukup bagus, bukan? Bukan saja kita tidak perlu membeli tiket, kita bahkan mendapat 100 juta. Kang Xia menjawab dengan senyum lembut. "Iya, memang keren. Memiliki bos sepertimu sungguh hebat. Bagaimana kalau mengajakku menonton pertunjukan seperti ini setiap hari di waktu luang saat perusahaan tutup? Dengan begitu, aku bisa meminta uang setiap hari." Tang Xiu tercengang dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat menjawab. "Dasar bodoh. Kok bisa kita menghadapi masalah seperti ini setiap hari? Orang-orang zaman sekarang jauh lebih pintar, dan sangat sulit untuk bertemu orang bodoh seperti itu. Selain itu, jika ada orang yang mencariku dan membuat masalah, aku bisa mati karena muak." Senyum mengembang di wajah Kang Xia saat dia berkata, "Ya, merasa kesal memang menyebalkan. Tapi, tidakkah menurutmu itu adalah rasa sakit yang menyenangkan? Cek, bayangkan saja, 100 juta sehari. Dan jika terus berlanjut selama 3 atau 5 tahun, kamu tidak hanya akan menjadi orang berpenghasilan tertinggi di negara ini, tetapi kamu juga akan menjadi orang terkaya di dunia. Bahkan Bill Gates akan mengagumimu, kan?" Bab 156, Tawar-menawar harga. Tang Xiu berkata dengan cepat. "Jumlah yang dimiliki Bill Gates tidak sedikit, lol. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan ini. Ngomong-ngomong, aku akan memberikan pria dan formula untuk produk perawatan kesehatan kepadamu sekarang, karena aku ingin fokus pada ujian masuk perguruan tinggi terlebih dahulu. Jadi, kamu urus saja masalah ini dan jangan ganggu aku." Kang Xia menunjukkan ekspresi yang menawan dan menggemaskan seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa dengan Tang Xiu, sambil mendengus. Aku belum pernah melihat bos sepertimu sebelumnya. Kamu hanya secara langsung dan tanpa malu menyerahkan pekerjaan itu kepada orang lain tetapi tidak melakukan apapun sendiri. Tapi tetap saja, tidakkah kamu merasa setidaknya senang bahwa wanita dewasa yang luar biasa dan cantik sepertiku melakukan sesuatu untukmu?" Tang Xiu menyentuh pangkal hidungnya sambil berkata dengan senyum pucat. "Aku baru ingat seseorang pernah berkata, bahwa hati wanita bahkan lebih beracun daripada jarum ekor tawon. Sama seperti bunga, semakin cantik dan lembut bunga itu, semakin mematikan racunnya. Lagi pula, tidakkah menurutmu aku terlalu muda untuk tertarik pada racun seperti itu?" Haha. Kang Xia tidak dapat menahan tawa, bahkan tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa Tang Xiu akan sefasih ini. Semakin banyak kontak yang dia lakukan dengannya, semakin dia menemukan kemisteriusan Tang Xiu. Hal itu menggelitik minatnya. Matanya berputar saat dia tiba-tiba bersandar padanya. Saat bibirnya yang sensual semakin dekat ke telinga Tang Xiu, napasnya yang hangat berhembus di telinganya saat dia berbisik. "Bos, kamu benar-benar misterius. Kamu sama sekali tidak seperti anak SMA.
Bisakah kamu ceritakan dari mana kamu mempelajari ilmu bela diri yang hebat itu? Dan, para penjaga keamanan yang kamu bawa, dari latar belakang apa mereka? Tang Xiu mendorong Kang Xia menjauh dan berkata dengan ketus. Jangan coba-coba merayuku. Aku masih muda dan pengendalian diriku cukup lemah. Jika kau berani melangkah lebih jauh melewati ladang ranjau, maka aku tidak akan bisa menahan diri dan memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kami inginkan. Tentang seni bela diriku dan asal-usulnya, sekarang belum saatnya untuk memberitahumu. Mungkin nanti kau akan tahu. Kang Xia memberikan ekspresi angkuh sambil berbalik melihat keluar jendela dengan ekspresi getir. Hatinya gatal semakin Tang Xiu menutup diri, membuatnya ingin mencari tahu tentang segalanya tentangnya. Selain itu, dia juga menyadari bahwa dia menderita penyakit yang cukup parah, dan itu bukan penyakit biasa, karena dia selalu memikirkan Tang Xiu dari waktu ke waktu, memikirkan bagaimana dan apa yang sedang dia lakukan, bertanya-tanya kapan dia akan menghubunginya, memikirkan tentang kemisteriusannya. Semua itu mendorongnya untuk ingin mengungkap lapisan-lapisan misteri tentangnya. Ah, kok pikiranku jadi kacau dan imajinasiku jadi liar? Kang Xia menepuk keningnya sambil menoleh ke arah Tang Xiu, memberinya tatapan penuh percaya diri, menawan, dan penuh kasih lagi. Tak lama setelah, Kang Xia mengatur agar 20 penjaga keamanan itu ditempatkan. Dia juga memberi Kapten Song Tiekui sejumlah uang untuk upah mereka di muka. Kemudian, setelah mengeluarkan mobil sportnya, dia mengantar Tang Xiu ke kota gerbang selatan. Sambil duduk di kursi pengemudi, dia melihat punggung Tang Xiu ketika dia memasuki gerbang depan kota gerbang selatan. Matanya tak dapat menahan diri untuk tidak berputar lagi karena dia ingat dengan jelas bahwa Tang Xiu tidak pernah mengangkat topik, memintanya untuk mengunjungi rumahnya. Ah, dasar orang yang tidak peka. Dia tidak bisa menerima perasaan orang lain. Bukankah ini ciri-ciri orang yang akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian? Kang Xia tidak dapat menahan diri untuk mengkritiknya dalam hatinya. Setelah kembali ke rumah, Tang Xiu mendapati bahwa Yuan Chuling, Cheng Yannan dan 2 orang lainnya masih menunggunya. Dia berbohong kepada mereka, lalu mulai memberikan bimbingan belajar untuk pekerjaan sekolah mereka. Dalam sekejap mata, waktu terus berjalan seperti seekor kuda putih yang berlari kencang. Hari demi hari berlalu, Tang Xiu menghabiskan hari-harinya dengan bosan. Dan dengan cepat, ujian masuk perguruan tinggi tinggal 3 hari lagi. Yang membuat Tang Xiu senang adalah ibunya sudah keluar dari rumah sakit dan restorannya juga berkembang pesat. Tidak hanya lebih besar beberapa kali lipat, tetapi juga didekorasi dengan lebih mewah. Ibunya juga memutuskan bahwa restorannya akan kembali beroperasi pada hari kedua setelah ujian masuk perguruan tinggi berakhir. Dalam beberapa hari terakhir, ia mendedikasikan dirinya untuk membimbing Yuan Chuling, Cheng Yannan dan 2 orang lainnya dalam belajar, yang menyebabkan belajar keempatnya maju pesat. Tang Xiu yakin bahwa hasil mereka akan meningkat pesat bahkan jika mereka harus mengikuti ujian sekarang, tetapi ia tidak tahu sejauh mana peningkatan mereka. Dia juga mendapat kabar dari Chen Xizhong dan Long Zhengyu. Salah satunya adalah mereka bekerja sama menciptakan situasi untuk mengincar Su Shangwen dan menyingkirkannya dari bisnis. Mereka yakin bahwa tidak lama lagi Shangwen Real Estate miliknya akan bangkrut dan juga memenjarakannya. Adapun Long Zhengyu, Cui, Bai Tao, dan Ouyang Lulu, yang telah bermitra dengannya untuk membangun gedung tersebut, tahap awal rencana telah dipersiapkan dengan baik. Tang Xiu juga telah dengan hati-hati menggambar cetak biru keseluruhan desain arsitektur dan memberikannya kepada mereka. Mengenai bagaimana mereka akan mengelola pelaksanaan rencana dan bagaimana membangunnya nanti, terserah mereka. Di sekolah menengah pertama Star City, Tang Xiu diam-diam berlatih di dalam kelas 10. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasinya pun meningkat pesat. Kekuatan bintangnya juga bertambah kuat beberapa poin karena menyerap kekuatan bintang setiap hari. Ia yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai tahap akhir penguatan kulit jika ia dapat mempertahankan kecepatan ini. Pada saat itu, ia akan mampu menembus ke tahap berikutnya. Tang Xiu, guruhan mencarimu. Cheng Yannan yang baru saja memasuki kelas langsung memanggilnya dari belakang begitu melihatnya. Hah? Apa yang dia inginkan dariku sekarang? Tang Xiu mendongak dan bertanya dengan ekspresi bingung. Seharusnya ada hubungannya dengan kita, kurasa. Kau juga tahu bahwa dia menyuruh kita datang ke sekolah 2 jam lebih awal hari ini.
Dia memberi kita 2 lembar kertas ujian setelah kita tiba, 1 untuk matematika dan 1 lagi untuk bahasa asing. Namun, dia tidak memberitahu kita tentang hasilnya setelah kita menyelesaikan ujian. Sebaliknya, dia menyuruhku menyampaikan pesan agar kau pergi ke kantornya, kata Cheng Yannan. Tang Xiu berdiri perlahan, menepuk Yuan Chuling yang masih mengantuk dan bertanya. Hei, kamu juga melakukan tes itu, bagaimana? Yuan Chuling mengerutkan bibirnya dan mengerang sambil berkata. Bagus sekali. Ujiannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan ujian-ujian sebelumnya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak cepat-cepat pergi? Guru Han memanggilmu. Dan jangan ganggu mimpiku, ya. Tang Xiu terdiam. Setelah meninggalkan kelas, dia langsung menuju ke kantor, dan dia melihat bahwa hanya ada Han Qingwu di dalam. Dia kemudian menyapa sambil tersenyum. Guru Han, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Suasana hati Han Qingwu jelas cukup cerah hari ini saat dia melambaikan tangan ke Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum. Tang Xiu, kamu benar-benar tidak menunjukkan sifat aslimu ya? Sebelumnya aku berpikir bahwa Yuan Chuling dan Cheng Yannan, paling tidak, hanya akan mendapatkan sedikit peningkatan dalam pelajaran mereka meskipun kamu memberi mereka pelajaran tambahan dan menjadi guru privat. Jadi, aku meminta keempat orang itu untuk mengerjakan ujian untuk 2 mata pelajaran pagi ini. Bisakah kamu menebak hasil apa yang mereka dapatkan? Pasti bagus, aku yakin. Kalau tidak, kau akan menatapku lama dan marah, mengkritik bimbinganku. Jawab Tang Xiu. Han Qingwu membentak sambil tersenyum. Dasar bocah bau. Aku sudah keterlaluan, ya? Ngomong-ngomong, seperti dugaanmu, hasil dari keempatnya benar-benar meningkat pesat. Selain itu, ada beberapa soal dalam ujian matematika yang setingkat olimpiade dan sangat sulit. Tapi keempatnya menjawab soal dengan benar. Mereka yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Tiba-tiba, Tang Xiu teringat saat dia berada di dunia abadi. Ada sekte setan dengan slogan seperti itu, yang mereka gunakan untuk menarik bakat kultivasi. Sambil memperlihatkan senyum yang tidak terlihat seperti senyum, dia menatap Han Qingwu dan langsung berkata. Guru Han, tidakkah Anda akan memberi saya semacam hadiah karena membantu keempat orang itu meningkatkan hasil mereka? Han Qingwu tertawa tanpa sadar dan berkata. Hadiah apa yang kamu inginkan? Beri aku waktu libur sehari. Aku perlu keluar dan menghirup udara segar untuk melampiaskan semuanya. Kata Tang Xiu. Han Qingwu tercengang. Dari nada bicara Tang Xiu yang tinggi, mengapa dia merasa bahwa sekolah hanyalah seperti penjara baginya? Saya tidak akan meminta Anda memberikan hari libur karena semua siswa tahun ketiga akan libur besok. Mereka akan memiliki 2 hari istirahat sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, Anda harus tetap jujur di sekolah sepanjang hari ini. Benarkah? Itu adalah kejutan yang cukup menyenangkan bagi Tang Xiu. Apakah kamu melihat bahwa aku sedang bercanda denganmu? Han Qingwu memarahinya sebagai balasan. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Kemudian, Han Qingwu melambaikan tangan dan berkata. Baiklah, alasan mengapa aku memanggilmu adalah karena aku ingin memuji usahamu. Dan karena kita sudah lulus bagian itu, cepatlah kembali ke kelas dan tinjau pekerjaan sekolahmu. Jika keempat teman sekelasmu ini mendapat hasil yang bagus dalam ujian masuk perguruan tinggi dan membuatku senang, aku akan mentraktirmu makanan barat selama liburan musim panas. Itu kesepakatan. Tang Xiu menjawab dengan cepat, lalu meninggalkan kantor. Dering, dering, dering. Tepat saat Tang Xiu hendak memasuki pintu kelas 10, ponsel di sakunya berdering. Melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitar, dia berjalan pergi. Menerima panggilan itu, dia berkata. Long Zhenglin, ada apa? Kakak tertua, aku sedang berada di pasar ramuan obat Star City dan menemukan bahan obat yang sangat bagus di sini. Mau melihatnya sendiri? Suara Long Zhenglin yang bersemangat terdengar dari telepon. Ramuan apa? Tang Xiu bertanya dengan ragu. Pemilik toko mengatakan bahwa ramuan itu sangat langka, dan dipetik dari pegunungan bersalju di wilayah barat. Ramuan itu sudah matang sepenuhnya, dan dia menaruhnya di dalam kotak giok hangat. Jawab Long Zhenglin. Maksudmu, itu adalah teratai salju Tian Shan? Tang Xiu bertanya dengan heran.
Long Zhenglin tertawa sambil menjawab. Itu dia. Itu adalah teratai salju Tianshan. Selain itu berusia 1000 tahun. Aku ingin membelinya untukmu, tetapi harganya sangat mahal. Pemiliknya bahkan tidak akan menyerahkannya jika aku tidak memberinya 9 digit uang. Jadi, apakah kamu akan melihatnya atau tidak? Jika tidak, aku tidak akan bisa mencegahnya menjualnya kepada orang lain. Tunggu aku akan segera ke sana, kata Tang Xiu tanpa ragu. Tentu. Long Zhenglin menurutinya dan kemudian menutup telepon. Tang Xiu berpikir sejenak. Dia tidak pergi ke Han Qingwu untuk meminta cuti, dia menyelinap keluar dari tembok sekolah dan meninggalkan sekolah. Dia langsung menghentikan taksi dan bergegas menuju pasar tanaman obat Star City. Sedikit lebih dari setengah jam kemudian, dia akhirnya tiba di pasar tanaman obat dari sekolahnya. Setelah bergegas dan tiba di toko, Long Zhenglin memberitahunya, banyak orang telah berkumpul di sekitarnya. Namun, karena orang besar ini, Long Zhenglin berusaha sekuat tenaga untuk menjaga teratai salju Tianshan ini, pemilik toko tidak dapat menjualnya, bahkan jika dia ingin. Itu memang benar-benar tanaman herbal. Tang Xiu diam-diam merasa terkejut. Di mata orang biasa, nilai teratai salju Tianshan ini mungkin hanya bernilai 9 digit uang. Namun di tangannya, nilainya akan ratusan kali lipat. Dia tidak membutuhkan teratai salju Tianshan untuk kultivasinya. Namun, Guyin sangat membutuhkan ramuan obat ini. Jika dia dapat membeli ramuan ini dan memurnikannya, dia pasti akan dapat membuat Guyin menembus alam kultivasi yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Bos, berapa harganya? Setelah mendorong kerumunan dan memasuki bagian paling depan, Tang Xiu langsung bertanya. 100 juta. Bahkan kurang dari itu, tidak laku. Bab 157, kejutan yang tak terduga dan menyenangkan. Pemilik toko dijaga oleh 4 orang staf saat dia berdiri di depan konter. Jawabannya kepada Tang Xiu seolah-olah dia telah menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali, disertai dengan tekad dan ketegasannya. Tang Xiu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Aku akan mengambilnya. Berikan rekening bankmu dan aku akan mentransfer uangnya dalam beberapa menit ke depan." Pemilik toko menatapnya dengan ekspresi meremehkan ketika dia berkata, "Adik kecil, kamu tidak perlu membanggakannya begitu saja. Harganya 100 juta, bukan 1000. Apakah aku sanggup membayar harganya atau tidak, itu urusanku. Kau hanya perlu memberitahuku nomor rekening bankmu. Jika dalam beberapa menit uang itu sudah ditransfer ke rekeningmu, maka transaksi kita selesai. Uang itu milikmu dan kau berikan aku teratai salju Tianshan ini. Jika uangnya tidak ada, itu artinya aku tidak punya uang untuk membayarmu. Lagi pula, kau tidak akan rugi apapun," kata Tang Xiu. Pemilik toko itu berpikir sejenak, dan dia juga merasa bahwa argumen Tang Xiu masuk akal. Dia segera memerintahkan salah satu stafnya untuk memberitahu nomor kartu banknya kepada Tang Xiu. Tang Xiu berhasil keluar dari kerumunan dan menghubungi nomor ponsel Gu Xiaosui. "Anda mencari saya, Grandmaster?" Suara Gu Xiaosui yang terkejut dan menyenangkan terdengar dari telepon. "Ya, saya butuh 100 juta yuan sekarang, apakah Anda punya uang?" tanya Tang Xiu. Gu Xiaosui menjawab sambil tertawa. "Saya bersedia. Jika 100 juta tidak cukup, saya akan mentransfer 1 miliar kepada Anda." 1 miliar? Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia baru menyadari bahwa dia benar-benar miskin. Bahkan murid-muridnya yang hebat dapat dengan mudah memberikan 1 miliar, sementara 100 juta sudah membuatnya pusing. Namun, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Gu Xiaosui sebagai jalan terakhir. Bagaimanapun juga, teratai salju Tianshan sangat penting. Jika dia bisa mendapatkannya, tidak hanya akan membuat tingkat kultivasi Guyin meningkat pesat, tetapi juga akan sangat bermanfaat bagi Guyan Er yang masih pingsan. "Tidak perlu. Aku hanya butuh 100 juta. Aku akan mengirimkan rekening bank kepadamu melalui SMS dan kamu harus mentransfer uangnya dalam beberapa menit ke rekening ini," kata Tang Xiu. "Dipahami?" Gu Xiaosui menjawab. Beberapa menit kemudian, pemilik toko menatap Long Zhenglin dengan tatapan putus asa, lalu berkata, "Adik kecil, temanmu belum kembali.
Dia tidak mampu menyediakan 100 juta, kan? Tolong jangan buat keadaan menjadi lebih sulit bagiku, aku juga harus menjual teratai salju Tianshan ini. Lihatlah orang-orang itu. Mereka juga sudah menunggu. Dia tahu siapa Long Zhenglin, dan juga sangat menyadari identitasnya. Kalau tidak, dia bisa saja mengusirnya sejak lama. Menit ke depan. Bos tua, uangnya baru saja ditransfer. Saya baru saja menghitung jumlahnya. Tepatnya 100 juta. Staf toko yang sedari tadi menatap layar ponsel menerima pemberitahuan dari pesan teks bahwa uangnya telah ditransfer, dan dia langsung memanggilnya dengan ekspresi gembira. Pemilik toko itu menatap kosong sejenak sebelum ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya saat dia berseru. Itu. Si adik kecil itu. Sudah berapa menit? Dia benar-benar mentransfer 100 juta. Coba lihat dan verifikasi lagi, apakah jumlahnya benar? Petugas toko membacanya lagi. Setelah memeriksanya, dia berkata, "Ya, bos, benar. Tepat 100 juta. Coba lihat." Pada saat ini, Tang Xiu kembali masuk ke kerumunan dan menghampirinya lagi. Kemudian, dia melihat ke arah pemilik toko dan bertanya, "Uangnya sudah ditransfer?" Pemilik toko mengangguk dan menjawab, "Ya." "Jadi, teratai salju Tianshan ini harus menjadi milikku, ya? Jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, bolehkah aku mengambilnya sekarang?" kata Tang Xiu. Bibir bawah pemilik toko itu bergerak-gerak sebelum ia menjawab sambil mengangguk. "Ya, itu milikmu." Tang Xiu tersenyum tipis sambil menatap Long Zhenglin, yang juga cukup terkejut, dengan ekspresi bersyukur. Ia menerima kotak giok itu dan setelah menutupnya, ia dan Long Zhenglin keluar dari kerumunan dan meninggalkan pasar tanaman obat secepat mungkin. Di dalam taksi, dalam perjalanan kembali ke Star City First High School, Long Zhenglin menatap Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum lebar. "Kakak tertua, aku melakukan sesuatu yang baik kali ini, bukan? Aku tahu kau telah mencari bahan obat yang berharga di mana-mana. Karena itu, aku telah berjalan-jalan di pasar tanaman obat secara teratur. Aku tidak menyangka akan menemukan barang yang sangat berharga hari ini. Jadi, bagaimana kau akan memberiku hadiah?" Tang Xiu berkata sambil tertawa. "Bagaimana kalau aku menciummu? Kau menginginkannya?" "Sialan." Long Zhenglin menunjukkan jari tengahnya. Tang Xiu menatap kotak giok di tangannya. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata perlahan. "Beri aku waktu untuk hadiahmu, aku jamin kamu akan mendapatkan kejutan besar dariku." "Kejutan apa? Apa itu?" Long Zhenglin menjawab dengan ekspresi terkejut. "Ini rahasia untuk saat ini." "Baiklah, mari kita ganti topik. Kau tahu aku masih harus kembali ke sekolah, jadi, kau akan mengikutiku atau bagaimana?" kata Tang Xiu. Sambil mengangkat bahu, Long Zhenglin tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa bagiku. Lagi pula, akhir-akhir ini aku selalu jalan-jalan tanpa rencana, dan aku tidak punya kegiatan apapun." "Hah? Apa kau masih ingin terus seperti ini? Wah, kau bukan anak kecil lagi, tahu? Kurasa kau harus melakukan sesuatu. Meskipun tujuannya hanya kecil, tapi setidaknya kau harus punya kemampuan untuk menghidupi dirimu sendiri. Aku tahu bahwa grup Long akan diurus oleh kakakmu, jadi kau tidak perlu khawatir tentang masa depanmu. Tapi dengan keadaan awal yang menguntungkan seperti ini, mengapa kau tidak mulai mengejar impianmu sendiri?" tanya Tang Xiu. Long Zhenglin merentangkan tangannya dan berkata, "Mimpiku hanyalah tidur dan bangun secara alami, lalu menghitung uang yang berhasil kudapatkan hingga tanganku kram. Aku mendapatkan yang pertama, jadi ini adalah mimpi kedua yang ingin kuwujudkan sekarang." Tang Xiu berkata dengan nada acuh tak acuh. "Karena kamu belum mencapai impian keduamu, maka berjuanglah. Berjuanglah untuk kesuksesanmu sendiri. Selain itu, menurutku kamu harus meninggalkan Star City untuk menjelajahi dunia luar, dan berusaha keras untuk bekerja keras di luar sana. Kamu juga tahu pepatah bahwa ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing, kan? Ayahmu adalah orang yang hebat. Dia telah bekerja keras untuk menghidupi keluargamu, dan dia telah berhasil membuat kekayaan keluarga seperti itu. Dan menurutku anak-anaknya juga tidak sia-sia. Pergi ke dunia luar dan bekerja keras?
Dengan ekspresi heran, Long Zhenglin menatap Tang Xiu dan berkata, "Mengapa aku harus pergi ke dunia luar dan bekerja keras di sana jika aku ingin menghasilkan uang? Aku mendapat dukungan dari keluarga Long di sini. Baik jaringan sosial maupun saluran bisnis, aku dapat memperolehnya dengan mudah. Menghasilkan uang di sini akan jauh lebih mudah daripada di dunia luar, bukan? Selamanya dilindungi di bawah sayap elang, anak elang yang masih muda tidak akan pernah bisa terbang tinggi di langit. Biar saya beri Anda sebuah analogi. Bayangkan saja, bagaimana jika suatu hari ayah dan kakak laki-laki Anda tidak ada untuk Anda? Di pundak siapa Anda akan bergantung saat itu? Saya akan membuatnya singkat untuk Anda. Mereka yang mengandalkan orang tua mereka, surga dan tempat-tempat, mereka tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi pria yang benar-benar kuat dan pemberani. Akan tiba saatnya dalam hidup seseorang bahwa seorang anak laki-laki harus pergi dan menjalani hidupnya sendiri. Jangan bilang Anda tidak ingin menjadi pria sejati yang sejati seperti ayah dan kakek Anda dulu. Tang Xiu memberikan pidatonya. Ini. Meski terguncang, Long Zhenglin terguncang oleh kata-kata Tang Xiu. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, dan tidak ada yang menanyainya sebelumnya. Oleh karena itu, perkataan Tang Xiu bagaikan pukulan berat di kepalanya, menyebabkan dia tiba-tiba terbangun. Long Zhenglin terdiam cukup lama. Akhirnya, setelah taksi hampir sampai di sekolah menengah pertama Star City, barulah ia bertanya pelan-pelan. "Kakak, katakan padaku, apa yang harus kulakukan sekarang?" "Tanyakan pada hatimu apa yang ingin kau lakukan. Uang bukan masalah bagimu sekarang. Jadi, kau tidak hanya bisa mengejar apapun yang kau suka, tetapi kau juga bisa menggunakannya untuk menghasilkan uang. Bagiku, Star City hanyalah tempat kecil dan titik awal. Aku pasti akan keluar dari tempat ini untuk pergi ke dunia luar dan mengembangkan diriku dalam tahap yang jauh lebih besar. Karena itu, aku juga tidak ingin temanku memiliki masa depan yang biasa-biasa saja." Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Dengan nada merendahkan, Long Zhenglin berkata, "Aku mengerti maksud dan pikiranmu, kakak tertua. Jangan khawatir, beri aku waktu untuk menjernihkan pikiranku dan kau akan menjadi orang pertama yang akan kuberitahu tentang rencanaku." Setelah itu, ia meminta sopir taksi itu berhenti dan langsung pergi begitu saja. Melihat bahu Long Zhenglin, Tang Xiu diam-diam mendesah dalam hati. Awalnya, dia tidak berniat untuk membuat Long Zhenglin kesal. Namun, melihatnya menganggur dan tidak melakukan apapun sepanjang hari bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Karena, dengan perilaku seperti itu, apa bedanya dia dengan orang-orang kaya baru generasi kedua, playboy terkenal, dan tuan muda? Dengan cepat, Tang Xiu melewati bagian atas tembok sekolah untuk menyelinap masuk dan kembali ke sekolahnya. Yang membuatnya cukup lega adalah Han Qingwu tidak kembali ke kelas. Teman-teman sekelasnya juga mengira dia pergi karena Han Qingwu meneleponnya dan belum kembali. Zhenglin, Tang Xiu diam-diam mendesah dalam hari ini, akhirnya dapat ditanggung. Dan setelah Han Qingwu mengumumkan bahwa mereka akan libur pada hari kedua dan ketiga, kelas tiba-tiba menjadi riuh dan mendidih. "Hehehe, kakak tertua, bolehkah kami tinggal di rumahmu selama 2 hari ke depan?" Yuan Chuling menampakkan ekspresi menjilat sambil tertawa nakal. "Menginap di rumahku? Untuk apa? Bukankah kau harus kembali ke rumahmu sendiri?" Tang Xiu bingung. Cheng Yanan berbalik dan berkata sambil tersenyum lebar. "Baiklah, kami berencana untuk menghabiskan 2 hari terakhir ini untuk mempelajari sepenuhnya mata pelajaran lainnya yang belum kami pahami. Jadi, kami akan sepenuhnya mengandalkan Anda untuk mengajari kami. Guru Tang, Anda tidak akan berpikir untuk meninggalkan kami di saat-saat kritis terakhir, bukan?" "Apa?" Tang Xiu tercengang. Sebenarnya, dia juga berencana untuk menghabiskan 2 hari ini untuk beristirahat dengan baik, dan juga menemani ibunya di restoran. Tetapi setelah mendengar kata-kata Yuan Chuling dan Cheng Yanan, dia langsung merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Seolah-olah mereka ditempelkan padanya seperti plester kulit anjing. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Xiu berkata, "Bagaimana kalau begini? Kamu tidak perlu menginap, tetapi kamu bisa datang ke rumahku setiap pagi. Aku akan terus memberimu bimbingan belajar dan kamu bebas di sore hari. Selain itu, aku juga ingin beristirahat dengan baik di malam hari, lol." "Kesepakatan."
Yuan Chuling menjawab dengan gembira sambil tertawa. Kilatan licik muncul di mata Cheng Yannan saat dia berkata, Tang Xiu, satu hal lagi. Kami juga berencana untuk menunjukkan rasa terima kasih kami kepadamu karena telah mengajari kami selama ini. Aku, Yuan Chuling, Xia Wanfen, dan Li Xiaoqian telah membicarakannya, dan kami ingin mentraktirmu makan malam dan berkaraoke malam ini. Dan, kamu tidak boleh menolak. Makan malam dan karaoke? Ya. Makan malam bukanlah masalah baginya, tetapi dia penasaran dengan bernyanyi. Dia juga pernah ke KTV sebelumnya, meskipun hanya sekali. Dan terakhir kali dia ke KTV, dia membantu Ouyang Lulu memecahkan beberapa masalah. Jadi, dia juga penasaran, seberapa hebat dia sebagai penyanyi? Baiklah. Aku akan menganggapnya sebagai relaksasi sebelum mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Senyum di wajah Cheng Yannan semakin lebar saat dia menjawab dengan senyum berseri-seri. Terima kasih banyak atas kehadiranmu, Guru Tang. Kami akan menantikannya. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Tang Xiu mengangguk. Kelimanya makan malam di restoran yang cukup bagus. Dan setelah makan malam, terima kasih, yang luar biasa, mereka naik taksi dan pergi ke KTV kelas atas. Saat ini, adalah saatnya berpesta, mencari kesenangan, dan menikmati hidup dalam kemewahan. Dengan demikian, bisnis KTV menjadi sangat populer karena banyak pekerja kantoran dan pekerja kantoran menjadi gila saat kehidupan malam dimulai. Sepanjang hari mereka bekerja, mereka perlu melampiaskannya di malam hari. Dan memilih untuk berkaraoke di KTV adalah pilihan yang cukup bagus. Kelima orang itu tiba di satu kotak dengan bimbingan petugas. Kotak itu bisa dikatakan cukup mewah karena keempat orang itu mendorong Tang Xiu untuk bernyanyi di atas panggung. Tidak, tidak. Aku benar-benar tidak bisa bernyanyi. Aku biasanya tidak mendengarkan lagu apapun dan aku juga tidak tahu cara bernyanyi. Bagaimana kalau aku meminta sebuah lagu dari kalian semua dan aku akan minum dan mendengarkan kalian bernyanyi? Kata Tang Xiu sambil tersenyum paksa. Xia Wanfen, si pemalu, menatap Tang Xiu dengan ekspresi tidak percaya. Kamu benar-benar tidak bisa bernyanyi dan jarang mendengarkan lagu? Ya. Kata Tang Xiu. Bab 158, bernyanyi. Mulut Xia Wanfen sedikit terangkat saat dia berkata. Karena kamu tidak bisa menyanyikan lagu-lagu pop, bagaimana kalau menyanyikan lagu kebangsaan kita? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa menyanyikannya. Wajah Tang Xiu berat dan penuh garis-garis hitam. Sambil tertawa, Yuan Chuling melanjutkan. Kakak tertua, kamu sangat pintar, dan kemampuan belajarmu hebat. Baiklah, tidak masalah jika kamu tidak mendengar lagu pop. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Kita akan menyanyikan beberapa lagu, dan kamu mendengarkan dan fokus pada nyanyian kami. Dengan kecerdasan dan kemampuanmu, kamu mungkin bisa bernyanyi setelah mendengarkan kami beberapa kali. Kau memandangku terlalu tinggi, bukan? Jika aku benar-benar sehebat itu, aku bisa menjadi bintang besar, tahu? Sambil tersenyum paksa, Tang Xiu menjawab. Ayo. Cobalah. Chen Yannan menambahkan ke dalam api. Kehangatan seperti itu sungguh sulit untuk ditolak. Akhirnya, Tang Xiu mengangguk dan menurut. Setelah itu, Yuan Chuling dan Cheng Yannan masing-masing memilih sebuah lagu, dan nyanyian mereka cukup bagus. Xia Wanfen dan Li Xiaoqian juga menyingkirkan rasa malu mereka saat mereka meminta lagu dan juga bernyanyi. Mereka bahkan menyentuh botol dan minum bir bersama semua orang. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah ada lagu yang ingin kamu coba? Setelah bernyanyi bersama Li Xiaoqian, Cheng Yannan bertanya kepada Tang Xiu sambil tersenyum. Sambil tersenyum paksa, Tang Xiu berkata, tidak ada? Aku bahkan belum mendengarkan satu lagu pun. Tidak masalah. Tapi kalau kamu tidak bernyanyi, itu artinya kamu tidak menghargai kami karena kami mengundangmu ke sini untuk berkaraoke. Jadi, kami tidak akan membicarakan apapun tentang lagu yang kamu pilih. Kata Cheng Yannan. Lagu apapun bisa, kan? Kata Tang Xiu. Ya. Cheng Yannan menjawab sambil mengangguk. Tang Xiu berdiri sambil mengambil mikrofon di atas meja dan berkata. Baiklah, karena kamu bilang apapun boleh, maka aku akan menyanyikan lagu yang sudah kupelajari sebelumnya.
Nada lagu yang akan kunyanyikan cukup aneh jadi kuharap kamu bisa menerimanya. Namun, aku akan bisa bernyanyi lebih baik jika kamu bisa menyediakan sitar. Sebuah sitar? Mereka berempat saling memandang dengan ekspresi aneh. Ai, kakak tertua, lelucon macam apa yang kau buat? Kau tahu kita ada di KTV, kan? Kau pergi ke KTV untuk bernyanyi, jadi bukankah kau hanya bermain omong kosong di sini? Lagi pula, di mana kita bisa menemukan sitar sekarang? Yuan Chuling membentak sambil berteriak. Tang Xiu berkata sambil tersenyum paksa. Baiklah, karena tidak ada sitar, aku akan menyenandungkan beberapa kata dengan santai. Lagu pertama ini. Tunggu. Xia Wanfen tiba-tiba menyela dan berkata. Jika ingatanku benar, pemilik KTV ini punya sitar. Aku dan keluargaku pernah datang untuk bernyanyi di KTV ini, dan aku melihatnya duduk di aula luar, memainkan sitar. Nadanya sangat indah dan elegan. Hah? Kau kenal dengan bos tempat ini? Yuan Chuling terkejut. Tidak. Aku tidak mengenalnya, tetapi bibiku mengenalnya. Dan mereka juga berteman baik. Jadi, haruskah aku mencoba bertanya padanya? Xia Wanfen menjawab sambil tersenyum. Cheng Yannan berkata, aku akan pergi bersamamu. Oke. Sambil melihat kedua gadis itu pergi, ekspresi bingung apakah dia harus menangis atau tertawa tergambar di wajah Tang Xiu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua gadis ini begitu bersungguh-sungguh, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernyanyi dengan santai. Mereka bahkan merasa harus berlari dan mencoba mencari sitar. Di dalam kantor manajer umum Westland KTV, Chen Xiaofen diam-diam membaca buku kunci sitar di tangannya. Meskipun ia mengelola bisnis keluarga KTV, mempelajari alat musik di waktu luangnya adalah hobinya. Ia juga suka mengoleksi berbagai alat musik, meskipun ia lebih suka menggunakan berbagai alat musik tersebut untuk menciptakan simfoni yang dapat menyentuh hati orang. Ketuk. Ketuk, ketuk. Pintunya diketuk dan tiba-tiba menghentikan alur pikirannya. Alis hitam Chen Xiaofen sedikit terangkat saat dia berbicara dengan nada kesal. Masuklah. Seorang pelayan datang membukakan pintu saat dia menatapnya dan berkata, Bos, ada dua tamu yang mencari Anda. Mereka bilang mereka mengenal Anda. Di mana mereka? Tanya Chen Xiaofen. Di luar pintu. Jawab pelayan itu. Biarkan mereka masuk, kata Chen Xiaofen. Setelah beberapa saat, Xia Wanfen dan Cheng Yannan memasuki kantor. Ketika mereka melihat Chen Xiaofen, Xia Wanfen melangkah maju beberapa langkah dan berdiri di depannya. Halo Bibi Chen. Saya Xia Wanfen, keponakan Xia Shishi. Saya pernah mengunjungi Anda bersama Bibi dan orang tua saya sebelumnya. Senyum tersungging di wajah Chen Xiaofen saat dia berkata sambil mengangguk. Aku ingat kamu. Tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu, kan? Waktu itu aku menyuruh bibimu untuk mengajakmu bermain di sini. Ngomong-ngomong, kamu butuh sesuatu dariku? Xia Wanfen berkata. Ah, iya. Kita punya teman sekelas, tetapi karena dia tidak bisa menyanyikan lagu-lagu kontemporer, dia ingin menyanyikan lagu yang sangat istimewa, tetapi dia berkata bahwa dia membutuhkan sitar. Dan aku ingat bahwa kamu seharusnya punya satu di sini, jadi aku datang untuk menemuimu. Sebuah sitar? Dan bernyanyi dengannya? Chen Xiaofen tercengang dan tercengang sebelum menjawab. Kurasa teman sekelasmu sangat menarik, kan? Tapi, kenapa dia datang ke KTV dan kemudian memainkan sitar? Ekspresi canggung terlihat di wajah Xia Wanfen. Dia juga merasa bahwa permintaan Tang Xiu agak konyol, jadi dia menjawab sambil tersipu. Bibi Chen, tentang teman sekelasku, dia agak, aneh. Chen Xiaofen berkata. Baiklah, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, ini adalah permintaan seorang tamu, jadi tentu saja aku akan berusaha memenuhi permintaan itu sebaik mungkin. Namun, aku juga punya permintaan, dan jika kamu bisa memenuhinya, aku akan meminjamkan sitar favoritku kepadamu. Tolong beritahu. Xia Wanfen segera mengangguk. Chen Xiaofen berkata sambil tersenyum. Aku ingin melihat teman sekelasmu, dan juga ingin mendengarkan permainan sitarnya. Ini.
Xiao Wanfen dan Chen Yanan saling memandang, keraguan tampak di raut wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan dipikirkan Tang Xiu tentang hal itu. Jika mereka menuruti permintaan itu dan Tang Xiu tidak senang karenanya, apa yang harus mereka lakukan? Namun, Chen Yanan, yang ingin mendengar Tang Xiu bernyanyi, cukup yakin karena dia juga tertarik mendengarnya bernyanyi dengan sitar di KTV. Jadi, dia berkata, "Baiklah, kami setuju, Bibi Chen." Mata Chen Xiaofen tiba-tiba berbinar dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau aku menyiapkan kotak terbesar untukmu dan mendengarkan lagu di sana? Beberapa temanku kebetulan akan segera berkunjung. Sebaiknya aku beritahu kamu bahwa mereka adalah orang-orang penting dari Akademi Musik di ibu kota provinsi. Jika bakatmu dalam musik dan lagu bagus, mereka mungkin akan mengundangmu untuk masuk Akademi Musik setelah kamu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi." Mata Xiao Wanfen berbinar, bahkan wajah Cheng Yanan pun ikut bergerak. Keduanya saling berbisik dan akhirnya menyetujui usulan Chen Xiaofen. Beberapa menit kemudian, Tang Xiu, Yuan Chuling, dan Li Xiaoqian dibawa ke box VIP. Begitu melihat Xiao Wanfen dan Cheng Yanan sudah ada di dalam, Yuan Chuling langsung bertanya karena penasaran. "Hei, ada apa? Apakah box kita sebelumnya kurang bagus sehingga kamu ingin pindah tempat?" Sambil melirik Tang Xiu, Cheng Yanan menjawab sambil tersenyum. "Kau tahu? Kami cukup beruntung. Aku dan Xiao Wanfen ingin mengikuti ujian untuk Akademi Musik di ibu kota provinsi. Jadi, ketika kami mencoba meminjam sitar, kami bertemu dengan beberapa pemimpin dari Akademi Musik tersebut. Mereka adalah teman-teman dari pemilik KTV ini. Dan dia sangat baik, dia ingin membantu kami dan membawa kami ke tempat ini untuk bernyanyi. Sekaligus memamerkan kemampuan bernyanyi kami yang luar biasa." "Benarkah?" Li Xiaoqian yang cantik dan lembut tiba-tiba berseru dengan gembira. "Aku juga suka menyanyi dan ingin mengikuti ujian Akademi Musik. Yanan, mungkin kamu tidak tahu, tapi aku sudah bermimpi menjadi penyanyi sejak aku masih kecil. Ini benar-benar hebat. Jika para pemimpin Akademi Musik menyukai kita, mereka bisa membuat pengecualian bagi kita untuk mendaftar di sekolah mereka." Tang Xiu mengernyitkan alisnya meskipun ia mengernyitkan dahinya sesaat setelahnya. Meskipun ia tidak pernah suka berada di dekat orang yang tidak dikenalnya saat ia sedang bersantai, namun melihat ekspresi gembira dari Li Xiaoqian dan gadis-gadis lainnya, ia juga tidak ingin menghilangkan kegembiraan mereka. Mungkin, hari ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan impian mereka untuk masuk ke Akademi Musik ini. Visinya akhirnya beralih ke meja teh. Sebuah sitar antik yang menarik dan menawan berada di atas meja teh dengan ukiran pola phoenix dan naga yang hidup dan tampak nyata di atasnya. Di pintu depan Westland KTV. Dengan ekspresi tersenyum, Chen Xiaofen sedang melihat Mercedes-Benz hitam yang perlahan berhenti saat 3 wanita dewasa dan cantik keluar dari dalam. "Bos Chen, maaf mengganggu Anda." Salah satu wanita cantik yang sudah dewasa itu tersenyum dan berlari ke depan sambil memeluk Chen Xiaofen erat-erat. Chen Xiaofen berkata sambil tertawa. "Sudah terlambat untuk tidak bahagia karena kalian bertiga datang mengunjungiku. Jadi bagaimana mungkin itu bisa disebut menggangguku? Lagi pula, sudah lebih dari setengah tahun kita, para saudari, berkumpul bersama, kan? Kalian bertiga benar-benar tidak punya hati nurani. Saat kalian menikmati hidup di ibu kota provinsi, kalian melemparkanku ke sini sendirian di kota bintang." Huang Ji, yang merupakan wanita cantik dewasa yang melemparkan dirinya pada Chen Xiaofen, memeluk bahu Chen Xiaofen sambil berkata dengan senyum berseri-seri. "Jika keluarga dan suamimu bersedia membiarkanmu pergi, kami dapat mengatur segalanya di ibu kota provinsi untukmu. Termasuk bekerja dengan kami di Akademi Musik beserta posisi yang tepat dan sesuai." Dengan ekspresi dan nada yang tidak berdaya, Chen Xiaofen berkata, "Ai, tolong jangan goda aku. Kau tahu keluargaku dan suamiku. Ah, lupakan saja. Jangan bahas tentang dia. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan pertunjukan untukmu malam ini. Dan, itu benar-benar tidak terduga dan tidak disengaja. Tapi kuharap kau akan menyukainya." "Pertunjukan apa?" tanya Huang Ji penasaran. Chen Xiaofen tersenyum lebar, tidak seperti senyum pada umumnya, saat menjawab. "Kalian semua musisi.
Jadi, saya ingin bertanya. Pernahkah kalian melihat tamu yang datang ke KTV dan tidak bernyanyi? Namun ingin meminjam dan memainkan sitar serta bernyanyi dengannya? Dan tahukah kalian? Orang yang dimaksud seharusnya adalah siswa sekolah menengah atas. Hahaha. Xiao Fan. Huang Ji dan dua orang lainnya tidak dapat menahan tawa dan tersenyum. Pergi ke KTV hanya untuk bermain sitar dan bernyanyi? Bukankah ini kejadian besar yang harus diselidiki di seluruh Tiongkok untuk menemukannya? Huang Ji berkata sambil tertawa. Xiao Fan, apakah ini keajaiban luar biasa yang kau katakan sebagai program khusus yang telah kau atur untuk kita? Itu mengingatkanku, kita sudah lama tidak bersenang-senang, bukan? Sangat sulit bagi kita para saudari untuk berkumpul bersama, jadi lebih baik kita bersenang-senang sendiri saat kita bersama. Chen Xiaofan juga membalas sambil tertawa. Ah, Ji sayang, tidakkah menurutmu ini juga agak baru? Bayangkan saja, adegan memainkan sitar di KTV dan menyanyikan sebuah lagu dengannya. Aku tidak bisa menahan tawa membayangkannya. Ah, benar. Sepertinya aku juga pernah melakukannya sekali. Itu ketika aku baru saja membeli sitar itu. Hahaha. Xiao Fan. Ketiga wanita cantik itu tertawa mendengarnya. Untuk sesaat, Huang Ji ragu-ragu lalu berkata sambil tersenyum. Karena Xiao Fan secara khusus telah mengatur program khusus ini untuk kita, maka mari kita lihat saja. Selain itu, berbicara tentang hal itu, hanya ada segelintir siswa yang tertarik untuk mempelajari sitar saat ini. Saya tidak tahu apakah levelnya akan cukup bagus, tetapi saya pikir Xiao Fan juga dapat memberikan beberapa petunjuk kepadanya. Chen Xiao Fan berkata sambil tertawa. Tapi bagaimanapun, ku dengar bahwa murid yang akan bermain dan bernyanyi dengan sitar, bukanlah seorang perempuan, melainkan laki-laki. Dia anak sekolah. Apa? Ketiga wanita cantik dewasa itu langsung terkejut. Seorang siswa laki-laki, memainkan sitar di KTV? Dan bahkan bernyanyi dengannya. Seorang siswa laki-laki yang tidak suka bermain gitar dan bertingkah keren? Huang Ji berkata sambil tertawa. Xiao Fan, detail spesifik yang kau ceritakan pada kami, membuatku penasaran, dan bocah itu benar-benar menggelitik minatku. Bab 159, Alam Suasana Hati Ideal. Di dalam kotak mewah Westland KTV. Tang Xiu duduk bersila di depan sebuah sitar. Tangannya dengan lembut membelai dan membelai sitar yang terbuat dari bahan kayu mawar kuning kualitas terbaik. Badan sitar itu berkilau dengan ukiran hiasan yang halus dan pengerjaan yang sangat teliti. Ketujuh senarnya juga sudah terpasang dengan benar. Sitar sangat dihormati dalam budaya Tiongkok dan dianggap sebagai instrumen yang paling mulia. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, dimanapun seorang pria duduk, pasti ada sitar di sebelah kiri dan buku di sebelah kanan. Sitar juga termasuk yang pertama dalam 4 seni budaya Tiongkok, yaitu sitar, go, kaligrafi, dan lukisan, karena sebagian besar sarjana yang berbudaya juga menganggapnya sebagai representasi yang paling elegan dari semuanya. Sebelumnya, Tang Xiu juga memiliki sebuah sitar. Itu adalah salah satu perangkat abadi terbaik di dunia abadi. Badan kayunya terbuat dari pohon phoenix dengan senar yang terbuat dari urat naga emas bercakar 5. Setelah itu, sitar tersebut diberi nutrisi dengan saripati darah dari beberapa dewa tertinggi di dunia abadi selama hampir 10.000 tahun, dan juga ditempa di dalam kolam es 9 kegelapan dan sumber api bumi selama beberapa ratus tahun. Bahkan jika itu adalah dewa biasa, mereka akan dapat membunuh makhluk surgawi tingkat tinggi jika mereka bisa mendapatkan sitar tersebut. Tang Xiu, apakah kamu benar-benar bisa memainkan sitar? Cheng Yanan datang ke depan sitar sambil bertanya dengan ekspresi penasaran di wajah cantiknya. Tang Xiu tersadar dari ingatannya dan berkata pelan. Ah, aku memang pernah mempelajarinya sebelumnya. Jejak keraguan dan penghinaan terlihat di mata Cheng Yanan saat dia berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu tidak bisa bermain dan bernyanyi dengan baik dengan alat musik itu, kami tidak akan menertawakanmu. Yuan Chuling juga mengikuti suara itu dan berkata, ya, kami tidak akan mengejekmukmu, kakak tertua. Tentu saja. Lagi pula, kau akan tetap dianggap sebagai orang yang berbakat meskipun permainanmu tidak cukup bagus. Sayang sekali kau tidak bisa bermain gitar. Kalau tidak, kau pasti bisa memikat gadis-gadis cantik yang menarik perhatian dan elegan itu.
Huf. Hehehe. Xiao Fan. Hahaha. Xiao Fan. Cheng Yannan, Xiao Wanfen, dan Li Xiaoqian merasa geli dan tertawa mendengar komentar Yuan Chuling. Kemudian, pintu kotak itu didorong terbuka dari luar. Wah, kalian semua tampak sangat bahagia. Adakah hal-hal bahagia yang kalian bicarakan? Chen Xiaofen tersenyum dan menatap kelima orang di dalam ruangan. Ada sedikit tatapan tajam di matanya saat pandangannya akhirnya jatuh pada Tang Xiu yang duduk bersila. Xiao Wanfen mendekat untuk menyapa sambil berkata sambil tersenyum. Bibi Chen, kita sedang membicarakan tentang keterampilan Tang Xiu dalam memainkan sitar. Tapi, ya, dia bersikap rendah hati bahkan kepada kita. Apakah itu Tang Xiu yang kau ceritakan padaku? Ya, dia masih cukup muda. Sekarang, orang yang bisa memainkan sitar semakin sedikit, anak laki-laki juga semakin jarang. Kemarilah, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang. Ketiganya adalah saudara perempuanku yang baik. Mereka adalah guru dari Regal Classical Music Academy di ibu kota provinsi. Chen Xiaofen berkata sambil tersenyum tipis. Apa kabar guru-guru? Ketiga gadis itu bersama Yuan Chuling menyambut mereka. Tang Xiu tidak bangun. Dia hanya mengangguk sedikit ke arah Chen Xiaofen sementara matanya hanya menyapu Huang Ji dan dua wanita lainnya. Malam ini, dia hanya keluar untuk bersenang-senang dan bersenang-senang, dia agak enggan untuk ikut bersenang-senang dengan orang asing. Namun, Chen Xiaofen adalah pemilik KTV ini, dan akan sangat tidak sopan jika dia menolak. Aku harus pergi secepatnya. Pikir Tang Xiu. Melihat sikap Tang Xiu, Huang Ji dan dua orang lainnya mengernyitkan dahi. Mereka terbiasa diperlakukan dengan sopan oleh para siswa. Dan mereka merasa Tang Xiu tidak enak dipandang setelah melihat sikap acuh tak acuhnya. Namun, Tang Xiu hanyalah orang yang lewat di mata mereka, sementara mereka hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Ketiganya kemudian duduk di sisi lain sofa. Huang Ji melirik Tang Xiu sebelum memanggil Chen Xiaofen. Bukankah kamu mengatakan bahwa beberapa orang akan memainkan alat musik dan bernyanyi di KTV-mu? Mengapa kamu tidak memulainya sekarang? Kami para suster juga musisi, jadi kami dapat memberikan beberapa petunjuk kepada para siswa ini. Mendengar perkataan saudara perempuannya yang sedikit mengejek dan menggoda, Chen Xiaofen diam-diam merasa geli. Dia juga merasa bahwa sikap acuh tak acuh Tang Xiu tidak pantas. Saat ini, dia juga bisa merasakan ketidakpuasan dari saudara perempuannya saat mereka bersiap untuk memberi beberapa pelajaran kepada Tang Xiu, yang mungkin akan membuatnya semakin terpuruk. Di departemen lain, mungkin saudara perempuannya ini tidak bisa mengajar Tang Xiu. Namun, di departemen musik, merekalah yang memiliki wewenang untuk melakukannya saat ini. Cheng Yannan, Yuan Chuling dan dua orang lainnya juga memahami arti di balik kata-kata Huang Ji saat mereka berbalik untuk melihat Tang Xiu. Namun, Tang Xiu masih menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Namun pada akhirnya, dia tidak melihat ke arah Huang Ji dan dua wanita lainnya, bahkan sekalipun. Seiring dengan suasana yang tenang di dalam kotak, dia menunduk untuk menatap sitar di depannya. Ding! Suara sitar yang jernih keluar saat jari-jari rampingnya memainkan senarnya. Pada saat berikutnya, cahaya yang berkedip-kedip di matanya menghilang saat dia menutupnya. Dengan tangan kanannya di senar dan tangan kirinya membentuk koret, ujung-ujung jarinya bergerak dengan gaya jari yang tidak biasa. Tangan kanannya bergerak di senar, memetik, melepaskan, mengikis, memukul, memetik, menggosok, mengunci, sementara tangan kirinya bergerak ke atas dan ke bawah, maju dan kembali, bergerak mundur dan mengulang, membaca dan menggaruk, menggerakkan dan menekuk jarinya, menarik, mengikat, mencakar, mengetuk, menarik, mengaitkan, sementara jari-jarinya terus mengutak-atik senar. Di tengah suasana yang kabur, semua jari Tang Xiu memainkan sitar, mengeluarkan irama yang menawan seperti air yang mengalir. Dari sitar, keluarlah simfoni yang sunyi dan suram, meninggalkan aroma angin musim gugur yang bergetar. Iramanya lambat, namun, memancarkan perasaan melankolis dan sunyi. Beberapa detik setelah suara sitar keluar, Huang Ji yang merasa sangat antipati terhadap Tang Xiu terkejut. Pemilik KTV, tubuh Chen Xiaofen menjadi kaku, seolah-olah tersengat listrik, sementara mata kedua guru lainnya dari Akademi Musik Klasik Regal, mengerut. Mata mereka terkunci pada Tang Xiu dan tidak bergerak, sedikit pun.
Simfoni yang menyentuh jiwa. Keempatnya memiliki prestasi tinggi di bidang musik dan merupakan spesialis di bidang tersebut. Melodi sitar yang lembut menggetarkan hati mereka dengan perasaan cemas saat menarik mereka ke dunia yang dipenuhi angin musim gugur yang melankolis dan daun-daun yang berguguran di mana-mana. Perasaan rindu. Tentang kerinduan. Dan kerinduan untuk melihat orang tua sendiri. Mereka seakan melihat diri mereka hanyut bersama arus dan bepergian jauh dari rumah, seperti mereka berdiri di ujung jalan sempit yang berkelok-kelok di akhir musim gugur, memandang ke kejauhan dari tanah yang lebih tinggi ke arah kampung halaman mereka. Mereka seakan anak-anak yang baik dan berperilaku baik yang memandang suatu tempat dengan hati yang dipenuhi dengan bakti kepada orang tua. Namun, dunia yang tandus memaksa mereka untuk berbalik arah, sementara mereka mengkhawatirkan ibu mereka yang hangat dan penuh perhatian di kampung halaman mereka. Hujan musim gugur turun bersama hilangnya orang terkasih, mengkhawatirkan sang putra dalam kenangan. Suara serak rendah dan dalam, bersama simfoni sitar, terdengar samar-samar. Tidak ada perasaan yang menjulang tinggi dan tiba-tiba di dalam karena semuanya menyatu secara harmonis, menciptakan semacam suasana duka seolah-olah udara secara bertahap dipenuhi kabut hitam kehijauan yang mengambang. Perjalanan menuju keabadian tidak pernah berakhir, dengan kemauan yang tidak pasti dan keraguan. Pemandangan berubah, seolah-olah mereka sekarang melihat jalan lebar yang mengarah ke puncak gunung yang sangat tinggi. Seorang pemuda dengan pedang abadi berdiri di sana, berjuang untuk maju ke depan, namun, berhenti maju untuk setiap langkah ke depan saat dia menoleh, melihat ke jarak tertentu dari tempat yang tinggi itu. Ke langit aku mendongak dan bertanya, ke bumi aku menunduk dan berbicara, seperti 10.000 tahun tanpa halangan aku berjalan. Dunia bawah hadas aku injak, surga tertinggi aku injak, untuk jalan menuju gerbang surga aku berusaha keras untuk mengetuknya. Penyesalan di dalam jiwa masih ada, merindukan keinginan yang begitu sulit untuk diwujudkan, untuk kembali ke saat-saat yang sangat aku dambakan. Untuk sesaat, Huang Ji, Chen Xiaofen dan hati para wanita lainnya bergetar. Seolah-olah mereka berada di dalam alam mimpi, dalam perwujudan mata air kuning dunia bawah, dengan dewa tertinggi dari surga ke-9 di atas mereka. Dengan susah payah, mereka mencari jalan menuju pintu surga, hanya ingin menemukan cahaya suar dan dapat menemukan jalan pulang. Kesedihan dan kesedihan, penderitaan dan kerinduan. Ratusan pasang surut berubah menjadi ribuan kecemasan dan kekhawatiran saat perasaan itu bertahan di dalam jiwa mereka. Di sepanjang pipi mereka, 2 garis air mata mengalir dan membasahi pakaian depan mereka. Yuan Chuling terguncang, sementara Cheng Yannan, Xiao Wanfen dan Li Xiaoqian, seolah-olah merinding. Seolah-olah terhipnotis dan linglung, mereka mendengarkan alunan musik sitar yang berangsur-angsur menjadi lebih cepat dari lambat, dan dari permainan lambat menjadi badai. Mereka mendengarkan nyanyian Tang Xiu dari awal suara yang dalam dan serak, hingga raungan teriakan seperti melampiaskan. Duduk di depan sitar, jemari Tang Xiu yang memainkan senar semakin cepat dan cepat. Seolah-olah dia kembali ke masa ketika dia memainkan sitar di dunia abadi. Perasaan dan emosinya menyatu di dalamnya. Emosi untuk jalan abadi yang sulit dan berat, dan kerinduan untuk bersama orang tua, adalah emosi paling jelas yang menyatu dalam permainan sitarnya. Bersambung ke episode 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.